Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah Pancasila, Prodi Administrasi Bisnis, Angkatan 2025, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Perkenalkan, saya Adia Gita Wardani, kemudian ada rekan saya Chelsea Della Arsawinata, Andika Cahyanto Putra, Anindya Fanindita, dan juga Gita Nuna Maulidia. Di sini kami telah menyusun policy brief yang berjudul Suara Lantang untuk Masa Depan Bangsa, Penguatan Partisipasi Demokrasi Generasi Muda. Di bagian ringkasan eksekutif ini, kami telah memberikan gambaran bahwasannya ternyata masa depan demokrasi Indonesia ini berada pada genggaman atau berada pada pundak Gen Z sebagai salah satu kelompok yang dominan dalam masa pemilu. Nah, secara kuantitas, partisipasi Gen Z ini memang besar atau menjadi kelompok yang sangat dominan. Tetapi ada tantangannya dari segi kualitas. Secara angka, memang Gen Z ini memegang eh, angka yang besar atau dominan, tapi secara kualitas mereka belum tentu. Kenapa begitu? Karena di Gen Z ini ternyata banyak yang minim akan literasi politik. Literasi politiknya ini rendah. Kemudian mereka juga rentan terhadap hoaks dan juga tinggi, mereka memiliki rasa ketidakpercayaan yang tinggi atau apatisme terhadap janji-janji politik karena janji-janji yang selama ini diucapkan ketika masa pencalonan itu dirasa terlalu halu atau cuman bualan saja hanya untuk mencari suara begitu. Padahal mereka ini merupakan kunci dari kunci dari masa depan demokrasi. Yang mana berarti masa depan demokrasi ini bergantung pada partisipasi aktif dari generasi muda, terutama Gen Z. Nah, sikap-sikap seperti tadi yang apatis, kemudian lebih percaya tentang berita hoax, terus juga minim literasi politik, ini menjadi hambatan yang cukup besar dan menjadi hambatan utama yang mana artinya harus segera diatasi. Karena kalau tidak segera diatasi, maka politik ini apa ya lebih keadaannya tuh akan lebih buruk. Nah, ketika ini segera diatasi, politik ini jadi tidak lagi dipandang hanya sebagai ajang perebutan kekuasaan, tapi memang dijalankan atau diberlakukan sebagai pelayanan publik seperti yang seharusnya. Nah, kenapa kita mengangkat fenomena ini? Karena menurut kami, fenomena ini tuh bertentangan dengan sila ketiga yang maknanya persatuan dan juga sila keempat yang maknanya musyawarah dalam Pancasila. Pemilu ini merupakan salah satu manifestasi atau perwujudan terbesar dari demokrasi yang ada di Indonesia. Pemilu ini merupakan salah satu wadah atau sarana untuk masyarakat Indonesia atau bagi rakyat Indonesia untuk menentukan arah kepemimpinan dan juga kebijakan negara. Di pemilihan ini, kelompok muda merupakan komposisi yang paling dominan dan juga punya karakteristik yang unik ternyata dibandingkan dengan generasi-generasi lainnya atau generasi-generasi sebelumnya. Nah, mereka ini cenderung lebih melek digital karena kita juga tumbuh besar di era digitalisasi. Kemudian mereka juga memiliki pemikiran yang lebih kritis dan juga memiliki cara berpikir yang pragmatis atau berorientasi pada hasil yang nyata, kepraktisan, dan juga kegunaan atau manfaat dalam menyelesaikan suatu masalah. Serta mereka juga lebih vokal dalam menyuarakan pendapat, seperti yang kita lihat sekarang ya. Meskipun tidak langsung terjun ke lapangan atau melakukan demo, kita sering juga lihat di medsos ya, Instagram, Twitter, atau X, atau juga TikTok, yang mana konten-konten itu tuh isinya mereka menyuarakan pendapat mereka terhadap keadaan politik di Indonesia. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa Indonesia nggak menghadapi tantangan utama. Nah, tantangan utama yang saat ini sedang dihadapi adalah bagaimana caranya kita atau negara ini mengubah potensi besar yang cuma sekedar angka aja menjadi sosok generasi muda ini menjadi sosok yang lebih memang aktif untuk menjaga kualitas demokrasi. Jadi bukan hanya secara angkanya atau presentasenya yang besar, tapi juga impact atau apa pemikirannya itu juga berdampak kepada kualitas demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, kalau misalkan terkait isu-isu, nah isu-isu yang lebih disorot atau lebih menarik di Gen Z ini
lebih ke isu-isu nyata atau yang terjadi di kehidupan sehari-hari, misalnya seperti tentang lapangan pekerjaan, lingkungan hidup, dan juga kesehatan mental, serta integritas pejabat dibandingkan dengan loyalitas pada partai politik. Nah, kita bisa simpulkan dari kejenuhan-kejenuhan generasi muda terhadap janji-janji kampanye yang hanya bualan dan cuma digunakan untuk mencari suara untuk menang, tidak benar-benar direalisasikan pada saat mereka menang atau mereka menjabat, itu ada resikonya. Seperti ketika kita dihadapkan dengan tiga pilihan calon yang mana mereka sama-sama menyuarakan tuh janji-janjinya cuman bualan saja, dan kita nggak ada opsi yang lebih baik. Apa kita bisa simpulkan kayak tiga-tiganya ini opsi yang ya udahlah sama semua, nggak ada baik nggak ada buruk gitu, maksudnya nggak ada yang lebih baik kita milih ini gitu. Nah, akhirnya ketika ada situasi yang seperti itu, maka Gen Z ini atau generasi muda atau para pemilih ini cenderung memilih untuk golput. Nah, resiko golput ini itu tidak bisa dihindari. Karena apa? Karena mereka ini udah kemakan sama janji-janji yang tidak realistis dan belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, yang mana janji-janji yang terdengar atau terkesan tidak realistis ini memicu keraguan dan potensi tidak menggunakan hak pilih seperti itu. Jadi di sini tuh ada deskripsi masalah. Yang pertama, fakta lapangan. Masih banyak generasi muda yang tidak menggunakan hak pilih, kurang terlibat dalam diskusi politik, serta cenderung menjadi konsumen pasif informasi tanpa melakukan verifikasi. Nah, di era digital ini media sosial lebih sering digunakan untuk hiburan dibanding edukasi politik, sehingga banyak anak muda terpengaruh hoaks, disinformasi, dan opini yang tidak akurat. Nah, selain itu juga rendahnya minat mengikuti organisasi forum musyawarah maupun kegiatan sosial politik menunjukkan masih tingginya sikap apatis terhadap demokrasi. Nah, ada juga dampak organisasi sosial yang di mana rendahnya partisipasi generasi muda dapat menurunkan kualitas demokrasi dan melemahkan representasi aspirasi anak muda dalam kebijakan publik. Nah, kondisi ini juga meningkatkan resiko penyebaran disinformasi, polarisasi sosial, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Dalam jangka panjang juga, minimnya keterlibatan generasi muda dapat menghambat lahirnya calon pemimpin yang kritis, kompeten, dan berintegritas. Nah, di sini juga ada kaitannya dengan Pancasila yang di mana rendahnya partisipasi demokrasi mencerminkan belum optimalnya penerapan sila keempat Pancasila tentang musyawarah dan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga penyebaran hoaks dan polarisasi politik juga melemahkan persatuan sebagaimana nilai dalam sila ketiga Pancasila. Kurangnya kesadaran generasi muda dalam kehidupan demokrasi juga menunjukkan rendahnya rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Padahal, Pancasila mengajarkan sikap aktif, toleran, hargai perbedaan pendapat, serta semangat gotong royong demi menjaga persatuan dan kemajuan bangsa. Oke, untuk membuktikan rendahnya kualitas partisipasi politik generasi muda, di sini kami memiliki beberapa analisis bukti. Yang pertama yaitu kesenjangan antara kualitas dan partisipasi generasi muda. Nah, berdasarkan Komisi Pemilihan Umum KPU 2024 Republik Indonesia, Gen Z yang berusia 12 sampai 27 tahun berjumlah sekitar 75,94 juta jiwa atau sekitar 27,95%. Sementara generasi milenial mencapai 69,38 juta jiwa atau setara dengan 28,87%. Nah, jika digabungkan, keduanya menyumbang lebih dari 60% total daftar pemilih atau DPT. Nah, angka ini seharusnya menunjukkan bahwa seharusnya hal ini menjadi kekuatan besar dalam demokrasi, tetapi dominasi yang ada tidak diikuti dengan kemampuan Gen Z menyaring informasi. Berdasarkan APJI 2024, tingkat penetrasi internet di Indonesia sebesar 79,50%. Tetapi hal ini justru menjadikan Gen Z sebagai kelompok yang rentan terpapar disinformasi karena rendahnya kemampuan menyaring berita. Berikut adalah beberapa data yang kami temukan. Ini generasi milenial menjadi pemilih terbanyak pada pemilu 2024. Ini berdasarkan KPU
Republik Indonesia 2024. Kemudian yang kedua yaitu rendahnya literasi politik dan tingginya ancaman hoax. Fenomena information overload di ruang digital menyulitkan Gen Z dalam memverifikasi kebenaran konten politik. Menurut Mafiando, dalam rumahpemilu.org 2024, lonjakan disinformasi politik mencapai 1.292 kasus sepanjang tahun 2023. Jumlah ini mengalami peningkatan 2 kali lipat dibandingkan dengan pemilu sebelumnya yang hanya mencapai 644 disinformasi. Nah, persentase disinformasi politik ini mencapai 55,5% dan menjadi yang tertinggi dalam konteks pemilu. Kondisi ini juga disebabkan karena lemahnya kemampuan fact-checking yang akhirnya mengakibatkan opini seringkali dianggap sebagai fakta yang akhirnya merusak kualitas keputusan politik. Untuk selanjutnya yaitu meningkatnya apatisme di kalangan Gen Z dan potensi golput. Terdapat kecenderungan sikap apatis yang ditimbulkan oleh rasa ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Next. Sehingga banyak anggota Gen Z merasa suara mereka tuh tidak memiliki pengaruh nyata. Akibatnya, angka golput menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Nah, hal ini terlihat dari meningkatnya angka golput yang mencapai 11,8% pada pemilu tahun 2024 menurut Amelia 2024. Sedangkan pada Pilkada 2024, angka golput diperkirakan mencapai sekitar 26%. Nah, angka ini merupakan angka yang tertinggi sejak era reformasi. Apatisme ini bukan tanpa sebab, melainkan karena Gen Z dihadapkan dengan berbagai masalah utama. Contohnya saja, ketidaksetujuan dengan politik uang dan ketidakpuasan terhadap sistem demokrasi yang seharusnya bersih dan adil. Selanjutnya yaitu politik identitas dan praktik polarisasi yang mengancam persatuan dan kesatuan. Nah, pada pemilu 2024, Gen Z yang berusia 12-27 tahun langsung saja ketergantungan terhadap media sosial. Nah, media sosial ini membuat Gen Z memiliki karakteristik yang attention span yang sangat pendek, yaitu sekitar 8 detik. Sehingga konten informasi politik perlu dikemas secara ringkas dan semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian mereka untuk mencari informasi lebih lanjut. Akan tetapi, ketergantungan tinggi pada platform media sosial dengan video durasi pendek sebagai sumber utama informasi dapat menurunkan partisipasi politik dan rentan terhadap paparan informasi yang tidak akurat. Next. Oke, baik. Kita sekarang masuk ke opsi kebijakan, penguatan pendidikan politik dan literasi digital di sekolah. Pemerintah bersama sekolah dapat memperkuat pendidikan politik yang lebih relevan dengan kehidupan generasi muda. Materi tidak hanya berfokus pada teori demokrasi, tetapi juga membahas cara mengenali hoax, memahami proses pemilu, etika diskusi di media sosial, dan pentingnya berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Program dapat dilakukan melalui seminar, simulasi pemilu, debat, pelajar, hingga pelatihan digital agar generasi muda lebih kritis terhadap informasi politik yang berada di internet. Dan kelebihannya adalah meningkatnya kesadaran politik sejak dini, membantu generasi muda lebih kritis terhadap hoax, mendorong budaya demokrasi yang sehat di lingkungan sekolah. Namun, ada pun juga kekurangannya, membutuhkan waktu dan tenaga pendidikan yang memadai, dan juga pelaksanaan belum tentu merata di seluruh daerah. Lalu, kita masuk ke optimalisasi media sosial sebagai sarana edukasi demokrasi. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi kepemudaan dapat memanfaatkan media sosial sebagai kampanye edukasi politik yang kreatif dan mudah dipahami oleh anak muda. Konten dapat berupa video pendek, infografis, dan pun podcast dan diskusi online mengenai demokrasi, hak pilih, dan bahaya hoax politik. Kelebihannya adalah menjangkau generasi muda secara luas dan cepat, lebih efektif meningkatkan ketarikan terhadap isu politik. Lalu peluangannya adalah konten tenggelam oleh konten hiburan, lalu juga membutuhkan pengawasan ketat agar informasi tetap netral dan akurat. Lalu adanya peningkatan transparansi dan keterlibatan publik dalam kebijakan. Pemerintah perlu membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi generasi muda dalam proses penyusunan kebijakan politik. Misalnya melalui forum aspirasi daring, lalu juga dialog publik maupun konsultasi pemuda. Transparansi kebijakan dapat meningkatkan kepercayaan generasi muda terhadap sistem demokrasi. Kelebihannya meningkatkan rasa percaya generasi muda terhadap pemerintah, membuat anak muda merasa aspirasinya dihargai, mendorong keterlibatan aktif dalam demokrasi. Namun kekurangannya adalah membutuhkan sistem pengelolaan aspirasi yang efektif. Tidak semua pendapat masyarakat dapat diterima oleh pemerintah. Bisa dilanjut?
Oke, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi demokrasi generasi muda di Indonesia. Rekomendasi yang pertama adalah memperkuat pendidikan politik dan literasi sejak dini. Hal ini penting karena generasi muda tidak hanya perlu memahami teori demokrasi, tetapi juga harus mampu memilah informasi, mengenali hoaks, serta membangun budaya diskusi yang sehat. Upaya ini dapat dilakukan melalui seminar politik, simulasi pemilu, debat pelajar, maupun pelatihan literasi digital. Rekomendasi kedua adalah mengoptimalkan media sosial sebagai sarana edukasi demokrasi. Mengingat generasi muda sangat dekat dengan platform digital, informasi politik perlu disampaikan secara menarik, singkat, dan mudah dipahami. Misalnya melalui video pendek, infografis, podcast, atau kampanye kreatif lainnya, sehingga dapat meningkatkan minat generasi muda terhadap isu demokrasi sekaligus mengurangi penyebaran disinformasi. Selanjutnya, pemerintah perlu membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas dan transparan bagi generasi muda. Keterlibatan anak muda dalam forum aspirasi, diskusi kebijakan, maupun konsultasi publik dapat meningkatkan rasa percaya terhadap sistem demokrasi. Dengan adanya komunikasi dua arah, generasi muda akan merasa bahwa suara dan aspirasinya benar-benar dihargai dalam proses pengambilan keputusan. Melalui penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan dapat tercipta generasi muda yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Selain itu, rekomendasi ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga dan sila keempat, yang menekankan persatuan, musyawarah, serta partisipasi rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa di next. Baik, jadi kesimpulannya yaitu Gen Z merupakan kelompok pemilih terbesar dalam pemilu 2024 dengan kontribusi lebih dari 56% total DPT bersama generasi milenial. Namun, dominasi kuantitas ini belum diiringi dengan kualitas partisipasi yang memadai. Bukti analisis menunjukkan bahwa rendahnya literasi politik, tingginya paparan hoax, dan disinformasi meningkatkan angka golput, serta maraknya praktik politik identitas dan polarisasi menjadi tantangan nyata yang secara langsung mengancam keberlangsungan demokrasi Indonesia. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya penerapan nilai sila ketiga Pancasila tentang persatuan Indonesia dan sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ketika opsi kebijakan yang meliputi penguatan pendidikan politik dan literasi digital, optimalisasi sosial sebagai sarana edukasi demokrasi, serta peningkatan transparansi dan keterlibatan publik dalam kebijakan bukan merupakan pilihan alternatif, melainkan salah satu langkah yang harus dijalankan secara sinergis dan berkesinambungan. Pendidikan politik membangun pondasi kesadaran sejak dini melalui media sosial yang menjadi jembatan komunikasi untuk menjangkau Gen Z di ruang yang mereka huni setiap harinya. Sementara transparansi kebijakan menjawab akar persoalan apatisme, yakni hilang kepercayaan generasi muda terhadap sistem dan para pemangku kekuasaan. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, hingga platform digital perlu bergerak secara bersama, secara terkoordinasi. Dengan demikian, Gen Z tidak hanya hadir sebagai penyumbang aktif kualitas demokrasi Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila demi terwujudnya bangsa yang bersatu, cerdas, dan berdaulat. Okay, next. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga policy brief ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan bagi kita semua. Mungkin sekian dari kelompok 7, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.